إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita dan masih melanjutkan adabus siyam, al-adab al-ashrun yang ke-20, al-bu'du an kulli ma qad yufsidus siyam, menjauhi hal-hal yang bisa jadi membatalkan puasa. Tidak membatalkan tapi mendekatkan kepada pembatal atau dekat kepada pembatal. Dekat kepada pembatal sehingga bisa jadi membatalkan puasa. Nah, itu dijauhi ya. Fayam bagi adamul mubalaghah fil madmadati wal istinsyaqi indal wudu. Maka tidak mendalam-dalamkan berkumur dan menghirup air ke hidung ketika wudhu. Kenapa? Karena berkumur mendalam itu ya, dekat dengan masuknya air ke dalam tenggorokan ya, ke dalam tenggorokan atau ke dalam kerongkongan gitu. Kerongkongan terus akhirnya masuk. Nah, dan itu adalah membatal. Karena itu berkumur mendalam dan menghirup air dalam-dalam waktu wudhu, apalagi ketika sedang tidak wudhu, itu makruh. Nah, makruh itu mendekat kepada yang haram. Nah, khaufan min dukhulil ma'i ilal jawfi fayufsidus siyam. Gitu. Kenapa kok itu dihindari? Hukumnya makruh dan ditakutkan masuk air itu nanti ke dalam sehingga puasanya rusak gitu. Dan ada hadis larangan, meskipun larangan ini makruh, mendalam-dalamkan berkumur dan menghirup air ke hidung. Qala sallallahu alaihi wasallam wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'iman. Dalam-dalamkan berkumur dan menghirup air ke hidung kecuali tatkala puasa. Lah kalau tatkala puasa jangan. Wa kadza yanbaghi al-bu'du an isti'malil hakni al-mughdhiyati fa innaha tubtilus siyam aw tubtilus shaum. Tidak boleh pakai suntikan makanan. Karena suntikan makanan itu membatalkan puasa. Ini sudah ya? Iya. Sampai situ kemarin. Sampai situ ya? Iya. Wa naqtul anfi fa innaha tufsidu shaum kadzalika inda dukhuliha ilal jawf. Dan begitu juga
penyegar hidung apa artinya? Pelega hidung, penyegar hidung fa innaha tufsidu shaum kadzalika inda dukhuliha ilal jauf. Sesungguhnya itu merusak puasa apabila masuk ke rongga. Gitu. Apabila berupa cairan terus masuk ke kerongkongan, nah maka itu. Adapun apabila inhaler yang dihisap, maka kebanyakan ulama mengatakan enggak. Wa kadzalika minal afdhali adam isti'malil ma'junil asnani athna as-siyam. Begitu juga yang lebih utama tidak menggunakan pasta gigi ketika puasa. Nah, pasta gigi ya yang untuk sikat gigi. Berarti kalau nggak pakai pasta gigi berarti nggak sikat gigi. Nah, siwak bukan sikat gigi. Siwak itu membersihkan gigi. Yang penting membersihkan gigi itu adalah siwak. Dan kalau pakai air mendalam tidak boleh ya. Kalau gitu siwak yang nggak pakai air, pakai kayu siwak atau pakai yang lain. Fa innahu yudhibu khulufa raihati famis shaim. Adapun ini fa innahu yudhibu khulufa raihati famis shaim, karena kalau pakai pasta gigi itu menghilangkan bau tidak enaknya puasa. Adapun kayak ini maka ini ijtihad ulama ini, dan ulama yang lain tidak seperti itu. Bahkan menghilangkan bau tidak enaknya puasa itu adalah sunnah, tapi tidak dengan berkumur, tidak dengan hal-hal yang makruh, dengan yang sunnah. Apa itu? Yaitu dengan siwak, pakai kayu siwak itu. Nah, maka hilang nanti bau mulutnya. Wa huwa atyabu 'indallahi min rihil misk. Dan bau tidak enaknya orang puasa itu lebih baik di sisi Allah daripada minyak kasturi. Dan pemahaman yang lebih umum adalah meskipun bau orang yang puasa itu tidak enak gitu, tapi di hadapan Allah itu lebih bagus daripada minyak kasturi. Bukan berarti bau yang tidak enak itu adalah kebaikan, tetapi pemahamannya sebagaimana hadis, sesungguhnya apabila orang itu meninggalkan kesenangan dunia karena Allah, maka akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik nanti di akhirat. Nah, jadi itu. Jadi bukan berarti bau mulut orang puasa nggak enak itu dibiarkan. Kalau gitu Nabi tidak siwak. Sedangkan Rasulullah SAW lebih dari 50 kali siwak tatkala puasa, dan Rasulullah bersabda sesungguhnya siwak itu menghilangkan bau mulut, menyegarkan mulut, dan dicintai oleh Allah. Nah, ini as-siwaku madharatun lil fam mardhatun lirrabb. Siwak itu membersihkan mulut, maksudnya membersihkan gigi dan baunya gitu. Dan siwak itu diridhoi oleh Allah. Nah, lah kan baunya dicintai oleh, bukan bau tidak enak itu dicintai oleh Allah, tapi maknanya meskipun orang yang puasa itu baunya tidak enak, bau tidak enak, ya bau tidak enak di sini maknanya adalah orang itu meninggalkan kesenangan dunia karena Allah. Nah, meninggalkan kesenangan dia karena Allah, nah akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Maksudnya di situ bukan berarti bau yang tidak enak ini itu disenangi oleh Allah, tapi karena puasanya lah meskipun berakibat bau tidak enak, maka yang tidak baik itu di sisi Allah menjadi lebih baik daripada minyak kasturi dalam dunia, dalam kesenangan manusia di dunia. Nah,
Kama annahu yahtamilu ay yanfudha syai'un minhu ilal jawfi fayufsidu saum. Sebagaimana juga dengan sikat gigi yang pakai odol itu dikhawatirkan nanti ada yang terdorong masuk ke dalam sehingga akhirnya puasanya rusak. Ma'an nasti'malahu la yuharram. Nah, dengan pemahaman bahwa orang sikat gigi pakai pasta itu tidak haram. Nah, itu bahasa dia. Enggak baik, hendaknya ditinggal dan tapi itu tidak haram. Makruh ya. Wa ghairu dzalika mimma qad yu'athiru 'ala shaum, dan hal-hal lain yang penting menjadi berpengaruh pada puasanya. Wa asyaddu dzalikal ma'asi wal munkarat, dan yang paling parah adalah maksiat dan kemungkaran. Nah, Al-adabul hadi wal ishrun taqwallahi ta'ala, bertakwa kepada Allah SWT. Adab orang yang sedang puasa adalah takwa kepada, maksudnya berupaya mendekatkan diri kepada Allah, berupaya meningkatkan ketakwaan baik lahir maupun batin. Baik lahir maksudnya adalah dengan amalan-amalan zahir mendekatkan diri kepada Allah, dengan batin maksudnya adalah dengan jiwanya. Gitu. Wa huwal adabul jami' li kulli ma sabab, dan kalau dikatakan takwa begitu maka itu mencakup semua adab yang telah disebutkan. Sesungguhnya semua adab itu masuk ke dalam bab takwa. Waladhi yajibu 'alal muslim an yastashabahu daiman fi kulli aqwalihi wa af'alihi, dan takwa ini itu wajib selalu digandeng oleh setiap orang Islam di dalam semua ucapannya dan semua perbuatannya. Jadi setiap berkata hendaklah berkata yang meningkatkan ketakwaan. Setiap berbuat hendaklah berbuat yang meningkatkan ketakwaan. Itu. Jadi ketakwaan selalu digandeng di dalam setiap ucapan dan perbuatan. Wa huwal maqsudu min tasyri'i siyam, dan itulah tujuan disyariatkannya puasa. Takwa itulah tujuan disyariatkannya puasa. Wa huwa a'dhamu ma yuqarribul 'abdu min rabbih subhanahu wa ta'ala, dan yang paling agung yang digunakan untuk mendekatkan diri hamba kepada Allah adalah takwa. Fa inna man istata'a min khilali siyamihi ay yuhaqqiqat taqwa, sungguh orang yang bisa mewujudkan takwa ketika dia dalam keadaan puasa, wa muraqabatallahi ta'ala fi kulli ahwalihi, dan merasa diawasi oleh Allah di dalam segala keadaannya, dan itu adalah takwa. Faqad istafada min siyamihi haqqan, maka sungguh dia mendapatkan faedah yang hakiki dari puasanya. Faqad hassala a'zama thamaratis siyam, dan dengan begitu berarti dia telah mendapatkan, telah menghasilkan hakikat yang paling agung dari amalan puasa. Wahiyya taqwallahi ta'ala, yaitu takwa kepada Allah Ta'ala, sebagaimana ayat yang sangat masyhur, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa hadza akhiru ma yassarallahu bihi min adabis syiyam, dan ini adalah akhir yang dimudahkan oleh Allah untuk diangkat dari adab puasa. Qaidatuha wahidun wa isyruna adaban, dan hitungannya 21 adab yang bisa diangkat. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Dan tinggal 2 minggu lagi, tinggal 2 pertemuan lagi kita masuk bulan puasa. Sebelum kita maju ke bab berikutnya, kalau ada yang ditanyakan, monggo silakan. Ustaz, ada
satu. Yang kedua, anak sering lihat beberapa kali di Masjidil Haram itu beberapa mahasiswa sudah ada terus kami. Jadi ada hadis siapa yang sedang sahur dan makanannya itu ada di tangannya, maka jangan diletakkan kecuali setelah selesai melakukan hajatnya. Maksudnya ya sahur itu gitu. Jadi apabila salah satu di antara kalian sedang makan sahur dan fajar itu datang, maksudnya masuk waktu subuh, maka jangan diletakkan sahurnya sampai ia selesai melakukan hajatnya. Hadisnya begitu. Nah, dan yang kedua, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi ada beberapa pelajar yang sempat dilihat sudah adzan tapi meneruskan makan. Nah ini bagaimana? Ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tatkala membaca atau menjelaskan hadis ini, itu lebih menguatkan apabila sudah diyakini masuk waktu subuh maka berhenti. Apabila sudah diyakini masuk waktu subuh maka berhenti. Baik makan maupun minum tidak sudah waktu subuh itu lebih dikuatkan, sehingga apabila keyakinannya subuh itu bagi dia adalah dengan mendengarkan azan. Karena orang yang azan itu gampangannya itu tidak ceroboh, tidak akan azan kalau tidak meyakini waktu subuh masuk, maka begitu mendengar harus berhenti makannya maupun minumnya. Dan ada pendapat yang persis dengan hadis tadi itu, bahkan berpemahaman meskipun teks hadis itu adalah makanan, maka minuman yang siap di hadapannya juga boleh diteruskan. Ya, termasuk yang diucapkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah. Ya, beliau sudah meninggal waktu ada corona kemarin dulu ya. Nah, itu teksnya jelas. Jika salah satu di antara kalian sedang sahur, makanan itu ada di tangannya, maka jangan diletakkan sampai ia selesai melakukan hajatnya. Dan difahami ini adalah rukhsah, karena itu kalau sedang sahur dengar azan diteruskan sampai selesai. Bahkan yang dimaksud di dalam hadis ini tidak hanya makan, tapi minum yang sudah siap di hadapannya itu juga boleh. Selesai makan, setelah itu minum, baru selesai. Ini pendapat yang kedua dengan hadis tadi itu. Dan ada yang berpendapat yang ketiga, yaitu menggabungkan antara rukhsah dan kehati-hatian. Ya. Bagaimana itu? Apabila sudah mendengarkan azan, maka atau sudah mengetahui, sudah mantap waktu subuh itu masuk, maka gitu berhenti, tapi yang sudah dimakan di mulutnya itu diteruskan. Dan apabila dia tidak minum itu dikhawatirkan nanti bahaya, maka tidak apa-apa minum meskipun sudah masuk, sudah mendengarkan azan atau sudah masuk waktu subuh. Nah jadi itu. Dan yang dipiring tidak diteruskan, gitu. Nah, pendapat itu dari mana? Dari itu menggabungkan dua pendapat ini. Patokannya orang diperintah puasa adalah mulai subuh. Sudah subuh kamu harus puasa. Puasa itu menahan diri dari makan dan minum dan berhubungan suami istri, atau dengan ungkapan lain, puasa itu meninggalkan yang membatalkan. Mulainya subuh sampai maghrib. Nah ini sudah subuh, berarti harus berhenti. Nah jadi ya gitu.
Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada rukhsah, tidak boleh ditinggalkan sampai selesai. Nah, dari pertama begini, yang kedua begini, terus berusaha menggabung dan gitu. Ada contoh-contoh yang gampangannya difahami kalau mengikuti. Yang kedua itu banyak nanti kondisi yang tidak layak. Bagaimana tidak layak? Gitu. Misalnya ngambil makan itu antri. Ngambil makan sepiring baru mulai masih penuh. Ya, baru mulai 1-2 suap, tapi penuh. Dia boleh terus, tapi yang belum ngambil nggak boleh kamu ngambil. Kenapa? Sudah masuk waktu subuh. Ini terus dan itu tidak boleh. Dan asalnya ngantri bareng. Gitu. Apalagi kalau gimana? Sisanya terbuang itu bab lain itu ya. Jadi maksudnya sisa terbuang apabila di piring tidak diteruskan, nanti akhirnya terbuang itu bab lain gitu. Adapun bab mulai puasa gitu. Yang ini ngambil 1 piring baru mulai 1 suap, dia boleh terus, bahkan air di depannya boleh diminum, tapi yang di belakangnya belum ngambil nasi, tidak boleh, kan makanan belum di tanganmu. Hadisnya kan salah satu di antara kalian sedang sahur dan makanan itu ada di tangannya. Nah akhirnya ini nggak boleh, lo nggak boleh, sudah subuh pak, lah itu kok terus. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu akhirnya berpemahaman menggabungkan antara aslinya dengan rukhsah yang ada. Aslinya dengan rukhsah yang ada. Nah, jadi itu. Apa aslinya? Sudah subuh tidak boleh, subuh waktunya mulai puasa. Setelah masuk waktu subuh waktunya Allah SWT berfirman hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan minum sampai terbit fajar. Maksudnya waktu subuh masuk. Kalau sudah waktu subuh masuk, summa atimmus siyama ilal lail. Kalau terbit fajar, sempurnakan puasa sampai malam. Yang dimaksud sampai malam sampai maghrib, sampai masuk waktu malam. Nah, jadi perintah menyempurnakan. Nah, dan semua berpemahaman sama. Yang dimaksud summa atimmus siyama ilal lail, lalu sempurnakan puasa sampai malam, maksudnya mulai subuh sampai maghrib puasa. Nah, semua berpemahaman gini. Lalu bagaimana dengan hadis tadi itu? Rukhsah bagi yang sedang sahur. Nah, terus rukhsahnya bagaimana? 1 piring diteruskan, terus terakhir minum, atau nah, teksnya begitu tapi difahami rukhsah, ya udah makan gitu, begitu adzan subuh, yang di tangannya, yang di mulutnya diteruskan. Setelah itu maksudnya yang di tangannya, yang di, kalau tangannya sedang nyuap ini ya udah diteruskan, atau yang di mulutnya saja diteruskan. Terus kalau dia punya hajat untuk minum, tapi kalau yang dimakan itu tidak butuh minum, maka rukhsah dalam hal ini beda dengan rukhsah untuk kamu diberi rukhsah ambillah atau lakukan semuanya, tidak seperti itu. Ada rukhsah itu rukhsah menjadi tidak batal, ada rukhsah itu ya sampai situ nggak apa-apa, gitu. Dan ada rukhsah itu dari awal sebelum melangkah kamu dapat rukhsah, lakukanlah. Ada yang kayak gitu. Seperti rukhsahnya qashar dan jamak bagi musafir. Kamu dapat rukhsah makan nanti. Nah, ini ya. Kalau sholat 2 rakaat saja. Nah, ada rukhsah yang kayak gitu. Dan ada rukhsah yang seharusnya tidak boleh tapi jadi boleh, tapi jangan kebablas. Ada yang kayak gitu. Contohnya apa? Rukhsah ketika tidak ada makanan halal terus darurat. Nah, maka secukupnya. Tidak boleh kebablas, tidak boleh diteruskan. Ada rukhsah yang kayak gitu. Rukhsah itu banyak, terus
di antara pembahasan rukhsah adalah ini. Dan apakah rukhsah ini masuk di dalam bab rukhsah seperti sholat, sehingga nanti kalau diperintah mengakhirkan sahur, nah nanti kalau baru mulai satu piring terus adzan, ya tidak apa-apa, diteruskan kan rukhsah. Nah ada yang gitu dan ada yang ndak, hati-hati jangan sampai belum selesai waktu subuh, karena itu petunjuknya sudah selesai masih bisa baca 100 ayat atau 50 ayat baru subuh. Nah menunjukkan bahwa subuh harus sudah dalam keadaan puasa. Dan ada gitu, ada rukhsah yang artinya rukhsah itu ada yang belum datang, kamu nanti dah rukhsah, kamu nanti kalau waktunya maka lakukanlah begini. Dan ada rukhsah yang tidak boleh, itu hanya seukuran dengan daruratnya. Rukhsahnya seukuran dengan daruratnya. Kalau enggak darurat, rukhsah itu tidak boleh. Nah itu. Dan ada yang rukhsah kayak ini tadi. Nah itu. Kalau lupa bukan rukhsah. Lupa bukan rukhsah. Lupa itu diberi oleh Allah SWT. Karena itu orang yang lupa makan begitu ingat, yang belum masuk harus dikeluarkan. Yang di mulut belum masuk harus dikeluarkan, baik air maupun makanan. Jadi misalnya begini, bangun-bangun terus ada makanan, ada minuman, makan gitu. Nah di tengah-tengah makan, di mulutnya juga baru disuapin, ingat lu puasa, maka yang di mulut tidak boleh diteruskan. Yang sudah masuk itu karunia dari Allah. Yang belum, Anda sedang puasa, jangan kamu batalkan dengan memasukkan yang ada di dalam mulut, keluarkan. Nah itu orang yang lupa. Dan orang yang sudah belajar, apabila lupa makan dapat setengah piring, setelah separuh, loh puasa, lah sudah kadung, terus diteruskan nggak puasa, besok qadha. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena itu setelah sadar sengaja membatalkan puasanya. Tapi yang jadi masalah banyak orang yang nggak ngerti. Gitu. Bagaimana nggak ngerti? Habis makan terus, loh puasa lah, wis kadung makan sapiring. Akhirnya ngambil air minum, gitu. Terus membatalkan puasanya, nanti qadha. Itu nggak ngerti. Nggak ngerti. Sesungguhnya orang yang lupa itu makan dan minum itu tidak membatalkan puasa, itu adalah diberi makan dan diberi minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentang hal-hal yang dapat merusak puasa. Yang satu kan yang tadi dijelaskan yaitu tentang obat obat hidung. Bagaimana hukumnya kalau untuk obat asma? Apa? Obat asma. Obat asma. Iya, itu inhaler. Itu diapain? Ini dihisap. Dihisap. Iya. Ada bendanya ditaruh di mulut ini langsung dihisap. Nanti yang terhisap itu kayak permen gitu atau kayak dihisap pakai hidung? Kayak ada yang seperti bentuk ini. Jadi misalnya Iya. Jadi yang bendanya itu tidak masuk, yang masuk hanya bau seperti inhaler yang lubang terus dihisap dengan hidung ya. Itu kebanyakan ulama mengatakan tidak apa-apa. Meskipun tidak sedang sakit, itu tidak membatalkan puasa. Tapi bukan berarti itu baik kalau tidak sakit, tidak. Bukan berarti itu baik kalau tidak sakit. Jadi hal-hal yang tidak memasukkan cairan atau benda ke dalam rongga itu ya itu sampai kerongkongan terus masuk, itu umumnya tidak membatalkan puasa. Karena itu orang yang di restoran puasa bagian masak itu bisa-bisa
saking banyaknya bau makanan yang dihisap, nanti goreng udang segar, nanti ganti dikasih bumbu ini dikasih terus dipanasin segar, itu hisap terus ya. Akhirnya sampai seolah-olah kenyang karena terus bau, itu tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Tidak ada ulama yang mengatakan itu batal. Nah, kenapa? Karena bau tidak membatalkan puasa. Nah, tapi yang tidak punya hajat terus saya di sana, nah itu tidak baik. Itu tidak baik. Nah, jadi itu yang berkaitan dengan bau. Lalu berkaitan dengan semprot tenggorokan. Apabila difahami disemprot dengan air tenggorokannya, kenapa? Karena panas, kering, dipakai ngaji nggak bisa, dipakai itu disemprot, mulutnya dibuka itu semprot air dingin, uap, tidak. Yang diyakini tidak masuk itu hanya menghilangkan keringnya sehingga bisa dipakai untuk baca Quran, untuk ibadah, untuk itu ada yang menjelaskan tidak membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu adalah apabila masuk. Nah, jadi kayak gitu. Nah, karena itu yang harus hati-hati adalah apabila masuk. Karena itu apabila tidak berkaitan dengan rukhsah, maka yang kayak begini itu semuanya makruh. Di sini tadi tidak menggunakan ini, tidak menggunakan ini, tidak menggunakan pelega hidung, kan itu ya. Nah, sambil difahami bahwa itu tidak haram. Di akhir tadi kan gitu ya. Judulnya meninggalkan hal-hal yang bisa jadi merusak puasa. Aslinya tidak merusak puasa, tapi bisa jadi merusak puasa, nggak tahu. Nah, tadi kita katakan bab yang lebih umum di dalam kitab-kitabnya ulama yang dipegang di kitab-kitab fikih utama rujukan itu adalah makruhat. Gitu. Makruh itu hal-hal yang dimakruhkan. Itu aja. Dimakruhkan waktu puasa, dimakruhkan itu dilarang, tapi kalau dilakukan tidak haram. Tidak haram maksudnya tidak membatalkan puasa. Jadi ada bab haram maksudnya adalah membatalkan ibadah. Ada bab haram jangan dilakukan itu, kamu nanti dapat dosa tapi tidak berkaitan dengan ibadah. Lah, gitu. Yang diharamkan waktu puasa itu membatalkan puasa. Ya. Misalnya begini, yang diharamkan orang yang sedang puasa, satu mencuri, itu pembahasan yang salah. Ya. Jadi mencuri itu tidak diharamkan waktu puasa. Loh, terus dihalalkan gitu. Loh, bukan babnya bukan gitu. Mencuri itu haram gitu di setiap waktu, baik puasa maupun sedang berbuka. Nah, itu yang dimaksud yang diharamkan waktu puasa itu adalah yang membatalkan puasa. Nah, itu. Nah, adapun mencuri waktu puasa itu masuknya adalah di dalam bab Allah tidak butuh orang itu ibadah kepada Allah puasa, tapi yang haram-haram tidak ditinggal. Nah, masuknya di dalam bab itu. Dan masuk juga di dalam bab gitu, enggak dapat apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Tapi ulama ahli sunnah menjelaskan dapat sesuatu yang sangat besar yang tidak disebut. Apa itu? Gugur kewajiban. Karena itu orang puasa mencuri, ulama ahli sunnah mengatakan semuanya tidak batal, tidak wajib qadha. Ramadan puasa mencuri, puasanya tidak batal dan tidak wajib qadha. Misalnya begini, di kantor terus dapat gini ya, kabeh nrimo ya wis terima. Nah, gitu ya. Dan ia paham bahwa itu kalau ada audit itu termasuk yang nggak boleh, gitu ya. Dia paham.
Dan ini Ramadan. Ya. Nah, kalau akhirnya setelah Syawal nanti, kalau di Syawal nanti itu saya qadha puasa karena itu haram. Kenapa? Karena qadha itu apabila Ramadannya tidak puasa. Sementara dia puasa. Dari mana kamu tahu puasamu batal? Nah, itu puasa nggak batal. Itu puasa yang hanya mendapatkan lapar dan haus, atau itu Allah tidak butuh puasa seperti itu, tapi kamu sudah tidak diwajibkan untuk qadha. Sesungguhnya qadha ijabun syar'i, qadha itu kewajiban syariat, dan Allah tidak mewajibkan qadha untuk orang yang seperti itu. Rasul juga tidak mewajibkan qadha untuk orang seperti itu. Kalau seperti itu qadha gitu, maka segala kemaksiatan banyak. Ada di pasar itu orang yang faham bahwa kebiasaannya mengurangi timbangan dan waktunya puasa-puasa gitu. Nah, dan ada yang waktu nimbang mengurangi, tapi orang waktu itu nggak beli. Tapi setelah sudah timbangan semua orang beli, dia paham ini 1 kilo tapi aslinya ada kekurangannya. Nah, kayak gitu. Terus kayak gitu terus puasanya batal. Terus ada orang yang jaga toko, di toko itu juga ada yang haram. Nah, itu semua adalah haram dan dia sedang puasa, tidak batal puasanya. Nah, jadi bukan pembatal gitu ya. Nah, kembali bahwa yang dimakruhkan itu dilarang tapi tidak sampai membatalkan gitu. Nah, termasuk semprot air dingin tadi itu dibahas oleh ulama. Yang membatalkan itu adalah yang sampai masuk ke dalam itu berupa cairan atau berupa benda. Nah, batasan mencicipi makanan itu sampai mana? Batasan mencicipi makanan tidak membatalkan. Yang penting tidak sampai masuk. Jadi misalnya orang itu masak terus ngambil 1 sendok penuh, enak, habis itu dikeluarkan semuanya, itu tidak batal. Tidak batal. Tapi bukan berarti itu boleh dan baik. Enggak, itu enggak boleh. Itu termasuk yang dilarang. Tapi yang dilarang itu ada yang hanya makruh, gitu loh. Karena itu mencicipi makanan itu makruh. Gitu. Lah, berarti yang tukang masak itu makruh, tapi dia beranggapan banyak yang menilai, nah ini makruh untuk kepentingan yang lebih besar. Ada yang bagaimana untuk kepentingan ini untuk semua orang yang puasa ya? Nah gitu. Nanti kalau kurang asin lah, nah gimana? Nanti kalau jadi gitu. Nah kalau gitu ya, yang makruh itu jangan sengaja banyak-banyak, dikit aja. Dengan ujung sudah cukup ya sudah. Ya. Adapun yang membatalkan itu adalah yang masuk. Karena itu seandainya yang ngicipi itu ngambil 1 sendok, pas wis rasanya, terus dibuang semuanya, ya, tidak batal puasanya. Tapi apakah itu baik? Itu yang jadi masalah di dalam berpuasa. Bukan semua yang tidak batal itu boleh. Boleh itu yang nggak baik tapi juga nggak jelek. Ya, nggak diperintah, nggak dilarang, boleh itu. Itu bukan boleh, itu yang dilarang. Seandainya kita datang dari kerja, tuh, wah haus, lapar, ya. Lihat jam, wah 1/2 jam lagi. Lihat, wah bukanya segar, cocok. Terus dibawa semua kumur. Batal apa enggak? Enggak. Tapi apa itu baik? Nah itu loh yang jadi masalah. Itu. Enggak ada yang mengatakan bahwa rasa sampai di lidah membatalkan puasa itu enggak ada. Gitu. Apakah hal yang kayak gitu nanti menghilangkan pahala? Bisa jadi habis pahalanya. Tapi tidak wajib qadha karena enggak batal. Kamu puasa terus kamu sengaja menikmati
rasanya ini apa, rasanya itu apa dengan sengaja kayak gitu, itu bukan berarti batal, tapi bisa jadi kalau gitu ya Allah tidak butuh puasa orang yang kayak gitu. Nah jadi itu. Nah karena itu mencicipi makanan itu tidak usah dicicipi kecuali apabila punya kekhawatiran, wah ini kalau tidak dicicipin nanti. Nah itu misalnya gini, ada makanan yang tidak ada masalah kurang asin. Kenapa? Makanan ini itu makanan yang sama sekali tidak membawa perubahan apabila garamnya nanti itu ditaruh di meja. Kurang asin. Di meja ada garam. Itu. Kurang pedes. Itu. Ada makanan yang dari awal dibuat tawar, ada sambelnya. Ada lomboknya. Tidak perlu diicipin gara-gara kurang pedes atau enggak. Ya. Nah, jadi kayak gitu. Minuman tidak usah dicicipin. Kenapa? Gula ini minuman atau ini sesuatu yang nanti kalau kurang gula tinggal ditambahin. Kecap. Nah, banyak yang kayak gitu. Dan ada yang tidak bisa kayak gitu. Dan apabila dia itu urusannya untuk orang banyak, dibenarkan dia mencicipi. Ada yang kayak gitu. Meskipun untuk orang banyak terus kurang pedes apa enggak ya? Ini bab makanan yang kalau orang senang pedes tinggal nambahi sendiri cabai atau sambal, maka tidak perlu yang masak itu mencicipi masakannya gara-gara itu. Nah, jadi itu. Dan ada yang tidak bisa kayak gitu. Nih buat roti, gitu. Nanti ya langsung dihidangkan. Wah, nah rotinya kok rasanya kayak gini. Nah, itu enggak apa-apa adonannya atau apa dicicipi, tapi sekedarnya seminimal mungkin. Kenapa? Karena itu aslinya tidak sejalan dengan puasa. Nah sekarang dengan sengaja, wah kalau saya zuhur atau setelah sholat asar nanti masuk aja ke restoran di Asofa atau di Zamzam, di Tower Zamzam di restoran. Wah baunya bul semua enak itu. Asar ngaji di situ, kursi-kursinya kosong ngaji di situ sambil nunggu maghrib. Dan sholat maghrib di depan baris sampai penuh di hotel gitu, Masjidil Haram. Gitu. Lah kenapa kok ngaji di situ? Baunya itu membuat kenyang, nikmat. Anda sedang puasa tidak dalam rangka untuk menikmati bau makanan yang enak. Nah, jadi ya itu. Nah, dan apakah kalau di situ batal? Enggak, seandainya batal, yang masak juga batal. Yang masak nggak batal, yang koki atau yang nanti yang nunggunya nyiapkan enggak batal. Nah, Anda sedang beribadah, tidak sedang dalam rangka menikmati hal-hal yang berkaitan dengan makanan, minuman, dan suami istri. Jadi ada bab, oh ini batal, oh ini enggak boleh tapi enggak batal, dosa-dosa tapi enggak batal. Dan ada bab yang gini toh itu batal. Loh iya itu pembatal. Nah jadi kayak gitu. Nah apabila belum masuk waktu subuh mempercepat makan tidak apa-apa. Gitu, mempercepat makan tidak apa-apa gitu. Maksudnya tidak apa-apa itu berkaitan dengan ibadah puasa. Mempercepat makan bagaimana? Yang gampang bahasanya ya nggak pakai dikunyah, langsung ditelan. Gitu, jadi nah, dan itu benar. Ada makanan yang normalnya tidak bisa menjadi bisa apabila maunya dipercepat. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah nasi yang cocok dikasih air. Ya, apalagi bubur nasi biasa kalau pakai sambal itu mesti harus ngunyah. Wah ini tinggal 1 menit lah makan saya itu sepiring penuh. Tinggal 2 menit lah makan saya sepiring penuh gitu. Tapi makanan ini cocok untuk dikasih air. Nanti cepat. Nanti saya cepat ya.
Nah itu misal itu orang itu pada dasarnya kurang seneng dengan kuah, tapi ini kalau dikasih kuah bayam itu jadi gampang masuk. Nah, enggak apa-apa itu. Gitu. Loh nanti apa enggak mempengaruhi kesehatan waktu makan? Nah, itu bab lain. Karena ada bab kalau kurang dikunyah itu nanti jadi begini itu bab lain. Dan ada orang yang lebih mementingkan makanan itu masuk dibandingkan dengan dikunyah dengan sempurna tapi hanya 1/4 dari kebutuhannya. Nah intinya bahwa mempercepat itu nggak. Adapun apabila sudah masuk waktu subuh terus pakai dalil yang boleh diteruskan tadi itu dipercepat maupun normal itu sama saja. Pembahasannya tetap tadi itu bahwa ada pendapat yang nggak boleh, ada pendapat yang membolehkan, dan ada yang ngambil tengah-tengah. Lah terus bagi kita sudah mendengarkan seperti ini yang batasan gampangannya harga mati itu ayat Allah Subhanahu wa taala gitu. Kulu washrabu fakulu washrabu, maka makanlah dan minumlah hatta itu menunjukkan batasan yatabayyana, menjadi jelas lakum bagi kalian al khaytul abyadu minal khaytil aswati minal fajr. Jadi batasan itu sangat jelas sudah. Nah, summa setelah itu, setelah fajar kamu jelas bagimu fajar, summa atimmus siyama ilal, sempurnakan puasa sampai malam. Dan Syekh Utsaimin menjelaskan, bukan hanya Syekh Utsaimin tapi ini ulama yang akhir gitu, yang akhirnya masalah itu muncul kuat. Nah, dan dulu sebelum ini dimunculkan itu jumhur umat Islam di seluruh dunia sudah subuh berhenti. Itu ya. Bahkan ada yang salah paham, belum subuh sudah berhenti. Waktu sahur sudah habis. Ada yang ngomongkan kayak gitu padahal belum habis. Kenapa? Karena kehati-hatian, tapi salah. Nah itu. Nah, tapi karena ada hadis Rasul tadi itu dimunculkan. Itu tidak suatu kesalahan di dalam Islam. Ini ada hadis, tapi pemahamannya yang betul seperti apa? Pemahaman yang betul seperti apa? Nah, itu. Nah, dan akhirnya muncul 3 pendapat yang tersebar di kalangan dakwah bahwa sudah subuh berhenti, bahkan minum pun hendak apabila tidak darurat, gitu. Dan ada yang gitu, terus termasuk minum yang sudah disiapkan, dan ada yang berusaha lebih hati-hati bahwa yang kayak tadi. Nah, jadi puasa itu yang nomor 1 ingatannya masih sempurna, yang kedua punya kekuatan. Apabila tidak punya kekuatan maka boleh tidak puasa. Bagi orang yang sudah tidak punya kekuatan, utamanya apabila sudah tua. Bukan berarti tua boleh tidak puasa, enggak. Tua tidak kuat puasa, boleh tidak puasa. Ya. Jadi biasanya dia asar gitu sudah enggak kuat terus makan, enggak apa-apa. Nah, tapi kalau dia kuat wajib puasa. Kalau dia punya pemahaman, orang di dekatnya juga punya pemahaman, loh bapak itu sering kok puasa kuat nih. Terus kadang-kadang itu habis sholat asar atau habis zuhur, nah itu terus makan, gitu. Itu perlu diingatkan, Pak boleh makan kalau rasanya tidak kuat. Diingatkan, boleh nggak puasa kalau tidak kuat. Iya saya kayaknya tambah rodok atau itu kayak gini. Nah, takutnya nanti bahaya. Nah, kalau gitu baru dibenarkan. Nah, karena itu orang tua yang
puasa terus belum waktunya berbuka karena usianya, itu harus diingatkan, Pak, kok mau makan nggak kuat nah jadi kayak gitu. Iya nggak kuat ini. Ya kalau gitu nggak apa-apa, dia yang lebih tahu. Nah itu. Nah ini. Bila mana pun juga tidak kayak langsung ada bagi goreng atau apa namanya tidak goreng. Asapnya dengan makanan apa makanan yang lain juga menjadi Enggak. Jadi misalnya di etalase itu ada didih goreng, ada babi goreng, ya. Nah, ada makan lain. Nah, asapnya nanti kan campur. Apakah makanan yang lain itu jadi haram? Jawabannya enggak. Tetap yang haram sendiri, yang halal tetap halal. Adapun apabila tempat penggorengannya sama, minyaknya sama, maka itu ada dalilnya haram. Apabila minyaknya untuk babi dibuang, terus dituangin minyak yang baru untuk goreng yang halal, itu tetap haram. Kenapa? Karena perintah Rasulullah SAW harus dicuci. Berarti harus sampai pada pemahaman umumnya orang sudah bersih. Asalnya dipakai untuk tempat yang haram terus sudah bersih baru. Nah, ya kalau gitu lah. Kalau hanya dituang terus pakai susu atau pakai sabunnya, pakai yang itu masih tersisa, dan itu haram. Itu haram karena itu harus dicuci, dan hadisnya harus dicuci. Setelah dicuci nggak apa-apa dipakai. Meskipun begitu, orang diperintah menghindar dan menjauh. Tapi bab halal haramnya itu tetap enggak. Yang haram adalah yang campur dengan yang haram, yang tidak campur. Nah, bau tadi itu, bau tidak sampai di dalam hadis itu tidak disebutkan, tapi difahami enggak, bau tidak masuk. Terus termasuk masakan yang asalnya dari Jepang atau dari mana, yang bakar-bakar terus disemprot dengan sake atau apa, terus nanti akhirnya jadi kebakar. Tapi kebakar ini, jadi kalau misalnya ikan bakar ya, terus disemprot minyak, tapi minyak ini nanti kebakar gitu ya. Nah, akhirnya nanti baunya jadi enak. Itu haram apa enggak? Yang disemprot tadi apa? Itu mengandung alkohol cukup tinggi, misalnya gitu ya. Nah, saya pernah menanyakan kepada dokter gitu ya. Nah, kalau katanya itu mengandung alkohol yang tinggi, iya. Terus kalau dibakar itu alkohol, oh iya, alkohol kalau kena api kebakar. Nah, ikannya itu seandainya diteliti apakah jadi mengandung alkohol karena dituang tadi, insya Allah enggak, karena alkohol itu kalau kena api kebakar. Nah, terus apa yang diharapkan? Kayaknya yang diharapkan dari praktek itu adalah baunya nanti. Kalau gitu tidak haram ya kayak gitu. Kenapa? Karena kalau bendanya itu tidak mengandung yang haram, itu tidak haram. Nah itu, meskipun di dalam Islam yang hati-hati karena awalnya itu adalah haram ya, itu yang lebih hati-hati itu menjauhkan. Tapi tatkala sudah gabung jadi itu tidak haram. Lalu ada bab di dalam masalah alkohol atau yang semisal, itu ada bab istihlal. Apabila benda yang asli halal kecampur dengan haram yang semisal dengan benda yang campur dengan alkohol, ya. Apabila alkoholnya nanti itu hancur dan hilang, maka itu tetap halal. Itu tetap halal. Maksudnya bagaimana? Maksudnya apabila diteliti, dilakukan penelitian, terus yang halal ini setelah diteliti, iya asalnya dicampur sama itu sedikit dan itu mengandung alkohol. Setelah itu
dimasak atau diapa, terus akhirnya setelah jadi makanan siap saji itu diteliti tidak mengandung alkohol. Lah yang dicampurkan tadi itu hilang, entah karena panas, entah karena kebakar, entah karena menguap, jadi hilang. Maka yang sudah tidak ada unsur haramnya itu adalah halal. Nah itu. Lah yang tidak pakai meneliti, yang tidak pakai meneliti itu melihat dasarnya. Ini 1 liter air dicampur 1 sendok cairan yang mengandung alkohol. Setelah itu diaduk, terus direbus atau digoreng, misalnya gitu ya. Dilakukan penelitian, enggak. Bahannya tadi apa? 1 liter dengan 1 sendok yang ini tetap haram. Kenapa? Karena Anda tahu bahwa yang halal ini campur dengan yang haram. Nah, beda dengan apabila dilakukan penelitian. Dari mana kamu tahu sudah hilang? Dari penelitian yang betul-betul. Nah jadi kayak itu. Meskipun begitu ya, itu adalah benda-benda yang sifatnya seperti alkohol. Nah itu. Adapun bagaimana kalau dasarnya itu adalah babi, tetap tidak boleh. Kenapa? Itu yang harus dijauhi zatnya dari awal. Bagaimana kalau zat itu bukan babi tapi yang diharamkan dari awal gitu. Misalnya apa? Misalnya darah bangkai juga tetap tidak boleh. Haram dari awal. Haram di awal gitu. Nah jadi itu. Nah dan kadang-kadang ada yang tidak bisa dihindarkan. Nah itu yang dibahas tadi itu. Nah misalnya kayak masakannya, oh ini di Jepang makan gini pakai sake. Kenapa kalau pakai sake? Sake itu kandungan alkoholnya tinggi, misalnya gitu ya. Nah, bagaimana kalau nggak pakai sake? Yo, semua orang mengatakan, loh kok gak enak. Nah gitu. Berarti itu memang makanan yang dimasak cocoknya pakai itu. Nah, itu kalau cara masaknya itu alkoholnya jadi hilang atau yang semisalnya itu nggak apa-apa. Lanjutannya tadi, kalau orang sudah puasa kemungkinan dia itu lupa dan mungkin kena asar sampai waktu itu dia bukan tidak kuat, dia makan kita boleh kasih nanti foto atau mungkin bayar kerja yang pertama. Yang kedua, orang lupa itu kan beli rezeki ya, dari tengah-tengah makan dia kenyang baru beli makan. Tapi kalau lupanya itu karena jimat gimana kan, dia tahu-tahu siang-siang jimat tapi dia mandi juga mandi kan, aduh tak poso. Itu dibahas di dalam kitab fikih bahwa lupa itu tidak membatalkan puasa, tapi banyak ulama yang mengatakan tidak ada orang yang puasa jima karena lupa. Gitu. Jadi kayak gitu ya. Yang dimaksud tidak ada itu iftiradi. Iftiradi itu mungkin apa enggak? Enggak mungkin. Gitu. Kalau mungkin itu dengan bahasa apa yang tidak mungkin? Semua di dunia ini mungkin. Jawabannya tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Yang tidak mungkin itu hanya yang nyata-nyata sudah pasti. Ya. Misalnya begini, apa mungkin pada saatnya nanti ada Tuhan dua? Enggak. Nah, itu kan pasti ya. Nah jadi kayak gitu. Nah dan ada yang mungkin dan tidak mungkin itu adalah berkaitan dengan dalil syar'i. Itu dalil syar'i. Gitu. Apa mungkin itu ada nabi lagi? Syar'iyan enggak. Nah jadi kayak gitu. Secara syar'i enggak. Kenapa? Karena sudah ada ayat yang dijaga oleh Allah sampai hari kiamat bahwa tidak ada nabi lagi. Gitu. Nah, adapun kemungkinan, nah itu. Terus kalau memang betul-betul lupa bahwa dia sedang puasa terus jima, maka tidak membatalkan puasa. Gitu ya. Tapi tidak mungkin, tidak ada dalam hal ini, gitu. Nah, jadi ada pembahasan ulama seperti itu. Susahnya itu kalau di tengah-tengah itu minyak. Enggak, dari awal sudah enggak. Dari awal sudah tidak mungkin tadi. Tapi kan orang tua dia sebelum masuk maghrib dia itu
yang tua, yang usia sudah lanjut, terus asar nggak kuat, terus akhirnya makan, wajib qadha atau wajib bayar fidyah, gitu ya. Nah, jawabannya apabila dia betul-betul usianya itu tidak kuat untuk puasa secara sempurna 1 bulan penuh. Wah, saya itu kepinginnya puasa terus, ternyata kadang-kadang asar tidak kuat, gitu ya. Dengan kesadaran ini kalau diteruskan nggak kuat, gitu ya. Akhirnya, nah orang yang kayak gini boleh langsung bayar fidyah, boleh langsung bayar fidyah. Nah itu, apa boleh dia, oh saya bayar puasa aja biar puasa saya penuh? Jawabannya boleh, meskipun nanti tatkala tidak kuat juga boleh buka lagi. Kan dia kan kadang kuat, kadang nggak kuat. Nah itu, tatkala nggak kuat, terus boleh langsung bayar fidyah, boleh. Kenapa? Karena dia sudah tidak kuat. Gitu. Nah, apa boleh dia? Nah, saya kepingin bayar puasa aja, nggak fidyah. Gitu. Bayar fidyah sedekah yang banyak, gitu. Nggak fidyah. Kalau puasa saya, lah kalau nanti nggak kuat pak, loh saya kadang kuat kok. Kalau nggak kuat ya gimana lagi buka, tapi nanti puasa lagi. Kan kadang kuat, kadang nggak kuat. Nah, orang yang kayak gitu juga boleh itu. Dan mana yang lebih baik, yang lebih mendekatkan dirinya kepada Allah itu yang lebih baik. Yang merasa bahwa kalau saya puasa lebih mendekatkan diri saya kepada Allah itu lebih baik. Misalnya begini, kalau saya puasa meskipun sering nggak kuat, kalau saya puasa itu pagi itu ngaji, berhenti tidur, bangun lagi terus saya puasa, saya ngaji, saya nggak nonton TV. Kenapa? Saya puasa. Tapi kalau saya nggak puasa itu di ruang tamu duduk terus nonton TV, nanti berjemur nonton TV, berjemur masuk nonton TV. Misalnya gitu ya. Ya kalau gitu puasa lebih bagus. Kenapa? Dengan puasa banyak amal-amal yang terdorong untuk dilakukan. Nah, ini. Nah. Setelah kita sahur, kita itu sholat jamaah itu, di tengah-tengah sholat itu kita diam gitu ya. Saking terlalu kerasnya bagian keluar cairan, itu posisi kita bagaimana? Apabila dianggap bahwa gelegek itu makanan yang keluar, maka harus dikeluarkan. Tapi kalau cairan itu difahami ini semisal dengan ludah, boleh ditelan lagi. Gumo, gitu ya, dikeluarkan. Dikeluarkan nggak apa-apa. Kalau memungkinkan untuk di tisu itu yang lebih bagus. Kalau nggak di tisu, memungkinkan ditaruh di sakunya, gitu. Memungkinkan itu maksudnya bagaimana? Maksudnya akhirnya tidak mengganggu apapun orang maupun keadaan, yang terganggu hanya pakaiannya saja. Tidak apa-apa. Pakaian misalnya ada kancingnya, apalagi ada selerekannya gitu ya. Dimasukkan situ meskipun banyak, diselerek lagi, nanti yang melar itu hanya basahnya. Bendanya akan kesaring oleh kainnya, kan gitu ya. Tidak apa-apa, nanti setelah selesai dicuci bajunya. Nah, jadi gitu. Nah, jadi yang boleh ditelan lagi itu adalah yang semisal dengan keringat dari dalam. Maksudnya apa itu? Ludah, dahak yang sudah kumpul di mulut, yang lebih tepat. Wah ini gut, terus wah ini kumpul dahak kental cukup banyak, itu yang lebih kuat itu harus dikeluarkan. Kenapa? Itu benda yang sudah keluar, bukan ludah yang seperti keringat. Nah, jadi wallahu a'lam, mungkin sudah cukup siang, kita akhiri dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.